Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan berbincang tentang evaluasi pemilu, baik itu pemilu presiden ataupun pemilu legislatif 2024. Pemilu itu sebagaimana kita ketahui merupakan sarana kedaulatan rakyat. Jadi dulu ketika Indonesia belum merdeka, berbincanglah 3 orang founding fathers, Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Salah satu diantaranya mengatakan, bertanya ya, jadi bentuk negara apa nih yang akan kita merdekakan? Kata salah seorang, terus Bung Karno menjawab, ya kita akan membuat sebuah republik gitu. Perbincangan itu kemudian ya berakhir dan kita sekarang hidup di dalam sebuah republik. Nah, konsekuensi dari republik adalah tentu saja kepala negara dan pejabat-pejabat politik itu dipilih oleh rakyat gitu ya. Dan setelah reformasi kita melakukan pemilihan langsung. Jadi pemilihan presiden misalnya tidak oleh DPR MPR, tetapi langsung oleh rakyat begitu. Di samping tentu pemilihan anggota legislatif itu sendiri dan termasuk pemilihan gubernur dan bupati dan wali kota gitu. Nah, pemilihan langsung itu mencerminkan bahwa kedaulatan itu sudah benar-benar ada di tangan rakyat. Rakyat sendirilah yang menentukan siapa pemimpinnya, siapa yang akan membawa republik ini dalam mengarungi tantangan ke depan gitu. Dan di dalam pemilu legislatif juga kita memakai sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka itu adalah sistem di mana rakyat bisa memilih langsung calon anggota DPR yang diinginkan. Berbeda dengan di era Orde Baru misalnya yang memakai sistem proporsional tertutup, di mana rakyat hanya memilih partai dan kemudian partai yang memilih orang-orang yang akan menjadi anggota DPR gitu. Jadi di era reformasi ini rakyat sudah memilih sendiri baik pemimpin eksekutif ataupun legislatif ya, dan pemimpin daerah gitu. Nah, apakah pemilu dan Pilpres 2024 sudah berhasil? Saya melihatnya bahwa pemilu 2024 ini masih secara prosedural ya, belum substansial. Substansial dalam arti bahwa penyelenggaraan itu benar-benar berlangsung secara jujur dan adil ya. Langsung, umum, bebas, dan rahasia gitu. Kenapa saya katakan masih prosedural? Kita masih mendengar adanya money politik ya yang masif ya. Kemudian kita masih mendengar adanya bansos ya yang bisa saja itu ditujukan untuk mempengaruhi pilihan rakyat. Kemudian kita masih mendengar adanya pemihakan yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, kepala desa bahkan, yang seharusnya mereka itu netral gitu ya. Kemudian saya masih mendengar adanya institusi-institusi yang dikooptasi ya. Dikooptasi oleh penguasa. Jadi tidak semata pemilu dan Pilpres kemarin itu tidak bersih, tidak jujur dan adil, tetapi diwarnai berbagai informasi seperti itu gitu ya. Oke, kondisi itu kemudian tak heran jika kita lihat bahwa hasil pemilu kemudian tidak memuaskan semua orang. Dan salurannya adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu lalu kita saksikan bagaimana pertarungan di MK ya.
dan berujung pada 5-3 ya. 5 pendukung kekuatan yang memenangkan dalam perhitungan KPU itu menang. Kemudian 3 ini dissenting opinion itu adalah para hakim MK yang memberi catatan dalam proses di MK ini gitu. Dan sekarang sedang berlangsung sidang MK terkait dengan legislatif ya. Saya dengar ada juga dari Papua yang mengajukan judicial review atau mengajukan perkara ke MK ini, Papua Pegunungan atau di mana gitu. Cuman saya tidak intens mengikuti yang terakhir ini. Kemudian juga kita lihat yang harus kita perhatikan sebagai pemilih itu juga adalah tanggung jawab pemilih terhadap pilihan politiknya. Pertama tentu pemilih itu juga harus mengawal pemerintahan ya, agar pemerintahan terpilih itu menjalankan visi misinya, menjalankan apa yang ditawarkan kepada pemilih sewaktu pemilu gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita ya, oleh para pemilih adalah mengawal dan mengkritisi. Ya, mengawal dan mengkritisi. Mengawal jalannya pemerintahan dan mengkritisi jika pemerintahan itu ternyata melenceng jauh dari apa yang dijanjikan saat pemilu gitu. Nah, esensi dari pemilu di negara demokrasi itu kan semakin tinggi keterwakilan akan semakin berkualitas tentu. Nah, karena itu kita lihat, kita nilai ya, kita kawal apakah para wakil rakyat kita itu benar-benar mementingkan kepentingan rakyat ataukah ya seperti kemarin-kemarin hanya mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya saja gitu. Semoga dari hasil pemilu 2024, pemilu legislatif ini menghasilkan para wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Nah, berikutnya setidaknya ada 3 faktor yang menjadikan suatu pemilu itu berkualitas. Yang pertama adalah undang-undang, hukum ya, kemudian peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan sebagainya. Kalau undang-undang itu sudah baik, maka kita memiliki harapan bahwa pelaksanaan pemilu, pilpres ya, dan nanti pilkada itu juga akan berlangsung dengan luber jurdil gitu ya. Kemudian prosesnya seperti apa gitu ya. Kita lihat pemilu berkualitas itu tentu saja harus sesuai dengan asas dan prinsip pemilu itu sendiri. Asas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan kemudian prinsip pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Kalau sesuai dengan asas dan prinsip itu, maka kita memiliki harapan bahwa proses dalam pemilu itu akan luber jurdil gitu. Dan kemudian yang ketiga tentu manajemen pemilu, dan ini sudah kita lihat bagaimana penyelenggara pemilu, bagaimana KPU dan Bawaslu dan juga DKPP menyelenggarakan pemilu yang saya nilai itu secara prosedural itu sudah baik ya. Tetapi secara substansial saya kira harus ada penilaian lanjutan gitu. Nah, apa kemudian partisipasi publik yang diharapkan pasca pemilu, setelah selesainya pemilu ini? Seperti saya katakan, tentu pertama mengawal agenda pemerintahan. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini sesuai dengan kepentingan rakyat, sesuai dengan keinginan rakyat. Bagaimana agar pemerintahan tidak melenceng, tidak pemerintahan tidak katakanlah merugikan rakyat dengan mengutamakan pengusaha ya, dengan mengutamakan investor asing apalagi gitu ya. Karena kita tentu berharap bahwa negeri ini tidak quote unquote dijual kepada asing. Negeri ini tidak diobral kepada asing. Gitu. Tetapi pemimpin ke depan itu bisa menjaga kemerdekaan, menjaga kedaulatan Republik ini gitu.
Itu yang harus agenda-agenda pemerintah yang harus dikawal gitu. Kemudian menagih janji kampanye, bagaimana janji-janji wakil rakyat terpilih misalnya akan memperjuangkan rakyat di dapilnya. Nah, kita lihat ya, apakah misalnya ada anggota DPR yang terpilih kembali, apakah di masa sebelumnya itu dia telah menepati janjinya atau tidak. Maka kalau ternyata setelah dinilai tidak menepati janjinya, maka harus lebih keras lagi dikawal wakil rakyat yang seperti itu gitu. Pantau dan pastikan janji-janji itu kemudian direalisasikan gitu ya. Karena kerja-kerja wakil rakyat itu kan sangat penting bagi perbaikan legislasi ke depan begitu ya. Kalau wakil rakyatnya hanya mementingkan kepentingan diri dengan menguntungkan investor, apalagi investor asing, maka tentu republik ini akan tergadaikan gitu ya. Bagaimana kekayaan alam di Papua ya, kekayaan tambang, kekayaan hutan itu bisa habis jika para pemimpinnya itu tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan ambisi politiknya sendiri gitu. Kemudian mengkritisi dan mengevaluasi pemerintahan ya. Kritisi kerja-kerja pemerintah dan wakil rakyat terpilih. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah misalnya, apa yang dikerjakan oleh wakil rakyat dari dapil-dapil di Provinsi Papua, di Pulau Papua ini misalnya gitu ya. Ikuti kegiatan wakil rakyat di konstituen. Saat mereka turun ke daerah, apa yang dikerjakan gitu ya. Apakah benar-benar mereka memperjuangkan kepentingan wilayahnya ataukah tidak gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita juga menjelang atau kita juga harus mengkritisi pemimpin-pemimpin daerah kita ya, pemimpin bupati, wali kota dan gubernur terpilih, agar kemudian mereka juga bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan negara. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini terkait sedikit evaluasi tentang pemilu, pilpres dan pilkada 2024. Terima kasih.